Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Dumpling. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bersedia mengeklik video aku. Nah, seperti yang ada di judul, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi ilmu pengetahuan. Seperti hari biasanya di hari Rabu, aku bakal share tentang pengetahuan-pengetahuan tentang pergoiban. Nah, pada kali ini aku akan memberitahu kepada kalian semua, sahabat-sahabat semua, mengenai perbedaan antara kesurupan asli dan kesurupan palsu. Nah, seperti yang banyak kita ketahui di dunia saat ini ya teman-teman, sahabat semua, di era zaman sekarang tuh banyak banget anak-anak muda yang akhirnya satu sekolahan tuh sering banget yang namanya ngalamin kesurupan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang menjadi dasar atau menjadi patokan kesurupan itu asli atau palsu? Nah, pada video kali ini aku mau berbagi kepada kalian semua dulu tentang kesurupan yang asli. Nah, untuk kesurupan yang asli yang pada poin pertama itu, jadi pertama-tama tanda seseorang itu mengalami kesurupan asli adalah bola matanya itu mengalami kekosongan. Jadi tidak ada tatapan yang berarti, tatapan matanya itu kosong. Kemudian biji bola mata yang hitam ini dia akan beralih ke atas sehingga yang terlihat dan nampak hanyalah yang warna putih. Nah, itu adalah ciri kesurupan pertama, dia kesurupan asli. Nah, kemudian dia tidak akan terpejam matanya, tapi dia akan terbuka. Matanya akan terbuka lebar, dan dia akan menatap siapapun yang ada di sekitar dia itu dengan tatapan yang tajam, dengan tatapan yang misterius, dengan tatapan yang penuh dengan ancaman seperti itu. Nah, kemudian yang poin nomor 2 itu adalah orang yang mengalami kesurupan asli, dia memiliki power yang kuat, power yang di luar dugaan, power yang di luar kekuasaan dia sebagai manusia. Biasanya powernya ini dia akan menggunakan tubuh orang yang kesurupan ini untuk memiliki power yang lebih banyak gitu. Misalnya aja menendang, kemudian dia membanting barang, kemudian memukul, tapi dengan power yang sangat luar biasa, dimana hal tersebut tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang kesurupan ini tadi. Jadi powernya itu meningkat 2 kali sampai 3 kali lipat daripada power ketika orang itu dalam keadaan sadar. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah dia memiliki intonasi berbicara yang datar, memiliki intonasi berbicara yang misterius, dan tidak seperti biasanya. Biasanya logat gelagatnya juga akan berubah, sahabat semua. Nah, di pada konotasi pembicaraan ini, konotasi bicara, irama berbicara akan berubah, dan pembicaraan dia juga akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu di luar dugaan kita gitu. Jadi misalnya dia akan menyampaikan sesuatu yang bersifat kegoiban juga, misalnya akan menyampaikan pesan-pesan dari makhluk goib sekitarnya ataupun dari dia sendiri, si makhluk goib ini, untuk mengutarakan bahwasanya dia tidak menyukai sesuatu. Nah, tapi bukan secara pribadi, secara privasi, tadi tidak menyangkut hubungan dengan si pemilik raga atau pemilik badan. Nah, sehingga dia akan menyampaikan hal-hal yang bersifat urgent atau mungkin bersifat dendam itu kepada orang lain, itu supaya dituruti seperti itu. Nah, tapi dengan nada yang datar, nada yang misterius, nada yang kasar mungkin, sehingga kita bisa membedakannya di situ ya, sahabat semua. Nah, kemudian pada kasus kesurupan yang asli ini kan terjadi apabila seseorang yang memiliki raga itu mengalami kekosongan jiwa, memiliki kekosongan hampa dalam pikiran, dalam hati. Mungkin saja juga disebabkan karena faktor masalah mungkin, sehingga dia banyak ngelamun. Nah, ini juga bisa menjadi media makhluk goib untuk merasuki si punya raga ini, si seseorang ini. Nah, atau seseorang yang dia
memang menginginkan tubuhnya untuk dirasuki, sehingga dia secara sadar menyadari bahwa dirinya itu butuh atau menginginkan makhluk gaib ini menggunakan raganya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kebanyakan kasus seperti ini itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang sedang bikin channel, kemudian bikin kepentingan-kepentingan gitu ya, sahabat semua. Jadi biasanya memang mengizinkan tubuh atau raga kita tuh untuk dirasuki oleh si makhluk gaib ini. Nah, kemudian juga ketika kesurupan ini itu tubuh kita itu biasanya sedang uh, kayak breakdown. Jadi tubuh kita sedang ada di posisi paling bawah, sehingga kita tidak punya kendali atas diri kita sendiri. Nah, di saat itulah makhluk-makhluk gaib ini bisa merasuki raga seseorang gitu, teman-teman. Jadi ketika kita itu mungkin kurang beribadah juga. Jadi ketika kita beribadah itu kan raga kita tidak kosong, jiwa kita tidak kosong ya, teman-teman, sahabat semua. Jadi ketika kita beribadah, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa bersembahyang atau apapun itu sebutannya, nah itu jiwa kita, pikiran kita itu akan selaras dan tidak akan kosong. Tapi ketika kita jauh dari semua itu otomatis akan kosong. Nah, ketika kosong ditambah masalah yang berat, sehingga mudahlah digunakan media oleh si makhluk gaib ini untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain misalnya, atau hanya sekedar mau menguasai raga seseorang itu saja juga bisa dilakukan ya, sahabat semua. Nah, kemudian kita lanjut nih ke kesurupan yang palsu. Kesurupan yang sebenarnya itu bukan kesurupan karena dirasuki oleh makhluk gaib, tapi sebenarnya karena memang kondisi psikis seseorang itu sedang kacau, sehingga timbullah perilaku-perilaku yang sifatnya seperti kesurupan. Nah, yang pertama itu yang bisa kita ketahui, biasanya orang yang kesurupannya itu palsu, tapi sebenarnya nggak kesurupan ya, sahabat, tapi disebutnya kesurupan gitu. Nah, itu biasanya yang poin pertama itu matanya akan terpejam. Nah, orang-orang dengan dengan kehilangan kesadaran seperti itu, biasanya dia akan matanya akan terpejam. Dan kemudian yang nomor dua, dia berbicara masih menggunakan konotasi atau masih menggunakan notasi irama bicara dia seperti normal gitu, tapi hanya merintih, misalnya merintih-merintih seperti itu. Nah, kemudian dia mengutarakan sesuatu yang sifatnya adalah privasi atau sifatnya adalah menyangkut dirinya sendiri. Misalnya, aku benci dengan dia, aku tidak mau dengan dia, atau mungkin aku sangat ingin membunuh si A, kayak gitu. Itu ada, teman-teman. Jadi ada kasus di suatu sekolah, kebetulan aku juga pernah nanganin kasus kesurupan yang palsu ini tadi. Dia ingin membunuh salah satu temannya, dan ternyata setelah ditelusuri memang si perempuan ini pernah ditolak dengan laki-laki itu gitu. Nah, akhirnya dia seolah-olah kesurupan ingin membunuh si laki-laki itu tadi. Nah, ternyata memang bukan karena kesurupan makhluk gaib, ternyata memang karena kondisi psikis dia sedang mengalami gangguan. Nah, makanya pesan aku juga untuk sahabat semua, untuk jangan ragu, jangan canggung, jangan malu untuk menceritakan apapun yang sedang terjadi, untuk mengatakan apapun yang sedang kalian alami, supaya kalian semua itu enggak mengalami hal yang namanya kesurupan palsu, sahabat semua. Kasihan tuh ya makhluk-makhluk gaib di sekitar kita yang akhirnya kita fitnah, yang akhirnya kita bicarakan merasuki tubuh seseorang, padahal enggak, sebenarnya mereka enggak ngapa-ngapain, cuman memang karena tubuh kita lagi belum siap, tubuh seseorang itu belum siap menanggung banyak beban, akhirnya overload, akhirnya keluar. Nah, akhirnya jadilah seperti itu, jadilah seperti kesurupan, tubuhnya kejang-kejang, tubuhnya memproses energi yang lebih besar, misalnya memberontak. Sebenarnya itu adalah keluaran dari apa yang ada di dalam pikiran dan juga apa yang ada di dalam hati. Misalnya dalam satu kasus pernah aku jumpai itu anak perempuan usia SMP 13 tahun, dia seperti kesurupan, seolah-olah kemasukan sesuatu. Padahal setelah kita lihat, setelah tim keagamaan ya, itu sahabat semua, kita bantu dia, kita lihat ternyata bukan karena kerasukan, bukan karena kesurupan, ternyata memang karena si anak ini
sedang menyimpan beban banyak di keluarganya, dia dituntut untuk selalu sempurna dan perfect, akhirnya dia keluarlah itu di sekolah, dia keluar tiba-tiba dia diem, kemudian dia berontak seperti seolah-olah kesurupan, padahal sebenarnya bukan kesurupan, dia sedang mengeluarkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya karena memang sudah terlalu penuh. Nah, itulah akhirnya kenapa bisa kita sebut ada kesurupan asli, ada kesurupan palsu. Kalau kesurupan itu kan identik dengan dimasukinya makhluk gaib ya sahabat semua. Nah, tapi kalau kesurupan palsu ini ya bisa kita sebut juga sebagai pembuangan sampah atau detoksifikasi dari apa yang ada di dalam jiwa seseorang begitu. Nah, jadi keluarnya memang hampir-hampir sama, tapi yang membedakan ya yang seperti aku sebutkan tadi. Yang pertama di bagian tatapan mata, ketika tatapan mata kita kosong, kemudian tatapan mata kita bagian hitamnya itu ke belakang dan hilang, itu bisa dipastikan kita sedang mengalami kesurupan yang asli. Tapi ketika mata kita terpejam, kemudian mata kita masih bisa melek atau hanya melotot-melotot saja, nah itu bukan kesurupan ya teman-teman, karena si makhluk gaib itu dia akan menunjukkan, pasti dia akan memberikan sinyal-sinyal kepada kita bahwasanya dia itu sedang merasuki tubuh seseorang, dan biasanya dia juga bisa menyebutkan beberapa hal-hal yang sifatnya metafisika dan kita nggak bisa melihat atau kita nggak bisa tahu. Misalnya contoh, pada tahun sekian ini dibangun ini tempat ini, kemudian pada tahun sekian aku begini, kemudian pada tahun segini masa pemimpinan ini, bisa kayak gitu ya teman-teman. Itu dia akan tahu semuanya. Jadi yang kita belum lahir pun dia sudah tahu gitu. Nah, itu biasanya kesurupan yang asli. Tapi ketika kita kesurupan yang palsu, itu ada seseorang yang kesurupan palsu, dia butuh detoksifikasi jiwa dan raga dia, itu biasanya dia tidak akan pernah menjawab ketika ditanya seperti itu, tapi dia akan merintih, kemudian akan menangis sejadi-jadinya, kemudian dia akan memberontak. Nah, itu bentuk pemberontakan yang tidak bisa dia keluarkan selama ini. Nah teman-teman, jadi itu ya semua yang udah aku sampaikan tadi mengenai perbedaan antara kesurupan asli dan kesurupan palsu. Nah, mungkin di video kali ini aku bisa memberikan pesan moral kepada kalian semua. Semoga kalian semua sehat jiwa dan raganya, sehingga tidak apalah ya sahabat semua, tidak lagi mengalami yang namanya kesurupan palsu, sehingga kita tidak perlu lagi membuang energi untuk mengalami itu detoksifikasi tadi secara berlebihan. Jadi pesanku, ketika kalian mengalami masalah, mengalami suatu problem yang gak bisa kalian selesaikan, carilah seseorang yang akhirnya bisa membantu kalian untuk keluar dari masalah kalian. Carilah teman cerita yang bisa dipercaya, carilah psikolog, carilah psikiater, atau apapun atau siapapun yang bisa kalian percaya untuk bantu menangani masalah kalian, sehingga tubuh kalian tidak overload, tubuh kalian tidak penuh, sehingga kalian tidak akan mengalami yang namanya kesurupan palsu atau astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini ya sahabat, suka kadang belibet gitu. Tidak perlu mengalami detoksifikasi jiwa dan raga kalian, sehingga jiwa dan raga kalian sehat, mental kalian sehat, sehingga kalian bisa menyampaikan apapun itu dengan baik. Jadi tidak perlu untuk memberontak dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian juga di sisi lain kita juga tidak akan memfitnah atau kita tidak akan menyalahkan makhluk gaib di sekitar kita karena kejadian kesurupan palsu itu. Nah, mungkin cukup sekian pada video kali ini yang bisa aku sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.